Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyyati wa ala niyyatikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat kembali menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Salawat dan salam tentunya sama-sama kita persembahkan buat ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu annahu yashtamilu ala ma ishtamalat alaihi jami'ul kutubi wa annahu ta'ala yassara hifdhahu limuta'allimihi. Qala Allah ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr wasairul umami la yahfazuna kutubahum. Dan setengah dari apa yang wajib kita yakini, bahwa sesungguhnya Al-Quran
mencakup seluruh kandungan kitab terdahulu. Seluruh kandungan kitab-kitab terdahulu itu sudah dikumpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Secara garis besar ya, sudah tercakup. Dan bahwa sesungguhnya Allah memudahkan dia Allah akan menghafalnya Al-Quran bagi orang yang ingin mempelajarinya Al-Quran. Itu Allah mudahkan Bapak Ibu. Menghafal Al-Quran itu mudah. Menghafal bahasa Arab itu mudah. Andaikan dari awal sudah dilatih menghafal bahasa Arab. Kalau bagi saya yang sekolah pesantren, itu menghafal yang bahasa Arab itu lebih mudah daripada yang berbahasa Indonesia. Nah, sehingga menghafal Al-Quran mudah. Tetapi memang ada surat-surat yang berat, misalnya di juz 29 dan 30. Berkata Allah Ta'ala, dan demi sungguh, Allah bersumpah, telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Mudah dipahami Al-Quran itu. Sambungan ayatnya, fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang ingin mengambil pelajaran? Kalau ada keinginan, Allah mudahkan jalan. Cuma nanti di dalam ayat yang lain Allah katakan, akan kami palingkan ayat Al-Quran itu dari orang-orang yang berlaku sombong di atas permukaan bumi. Kuncinya kita buka saja pintu hati kita, insya Allah Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Misalnya dalam proses interaksi Bapak Ibu, sekalipun kita tak memahami makna, tapi kalau kita baca berulang-berulang, itu akan tenang hati kita Bapak Ibu. Tenang itu. Ya, apalagi misalnya membaca ayat-ayat azab, itu tanpa sadar kadang-kadang air mata kita berlinang Bapak Ibu. Ketika bersentuhan dengan ayat-ayat azab itu takut. Timbul takut. Kalau bertemu dengan ayat-ayat rahmat, itu datang sukacita dan gembira di dalam hati. Itu proses itu kita lalui seandainya sering. Jadi dapat perasaan-perasaan seperti itu kita dapatkan seketika baca Al-Quran, walaupun kita tak paham maknanya. Jadi tingkatan orang berinteraksi dengan Al-Quran ini berbeda-beda. Ada yang tingkatan membacanya, ada yang tahu maknanya, ada yang paham. Dia baca, tahu arti, dia paham maknanya. Tidak semua orang paham maknanya. Tetapi walaupun begitu, dalam tingkatan membaca dia pasti dapat sinyal Al-Quranul Karim. Nah, itu karena Allah mudahkan. Ya, sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, akan dia mudahkan. Maka menghafal Al-Quran itu dimudahkan bagi anak-anak fi aqrabi zamanin, dalam waktu yang singkat. Mudah bagi anak-anak Ibu. Karena anak-anak tangkapan awal itu dengan mendengar. Dia kan belum bisa baca. Tapi dengan mendengar dia dapat. Ini misalnya anak kedua saya. Anak kedua itu belum Iqra, baru Iqra 2. Tapi karena yang diulang hafalannya itu kakaknya, dia mendengar saja. Akhirnya dia hafal surah An-Naba itu sebanyak hafalan kakaknya. Nah, itu yang terkejut. Padahal kita tak pernah menyuruh dia menghafal, tak pernah menguji.
Rupanya di saat dia sendiri dia mengulang, baru tahu bahwa dia hafal dengan melalui mendengar. Misalnya kalau dulu kapan orang tua kita ngajar Al-Fatihah, tapi tiba-tiba kita hafal, itu karena sering mendengar. Nah, karena sering mendengar, akhirnya hafal. Nah, jadi Allah mudahkan menghafal Al-Quran itu bagi anak-anak pada waktu yang singkat. Kalau fokus menghafal Al-Quran biasanya itu 2 tahun putus. Misalnya kita masukkan anak kita di sekolah tahfiz yang khusus menghafal Al-Quran, itu 2 tahun putus itu. Hafal dia. Wasairul umami la yahfazuna kutubahum. Dan umat-umat terdahulu itu tidak hafal kitab mereka. Tidak ada yang hafal seperti Al-Quran ini. Paling-paling bagian-bagian tersentuh saja yang mereka hafal. Tidak sama seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran ini, penghafal Al-Quran itu dia hafal semuanya. Letak ayat, letak surat, nah, dia hafal itu. Cetakan apa, letaknya di mana, kan ada yang seperti itu. Jadi ada yang kuat hafalan. Nah, kalau umat-umat terdahulu itu tidak menghafal mereka akan kitab mereka, tidak hafal mereka isi Taurat, isi kitab Injil, isi kitab Zabur, itu tidak hafal. Dan bahwa sesungguhnya Al-Quran ayatnya akan kekal selama kekal dunia. Ayat Al-Quran itu tidak akan habis, ayat Al-Quran tidak akan punah, ayat Al-Quran tidak akan hancur selama dunia belum kiamat. Kalau dunia kiamat baru habisnya. Nah, sama dengan dunia dia. Dan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu menghapus nasakh namanya Ibu. Bagian bagi sekalian kitab yang turun sebelumnya. Jadi kitab-kitab turun sebelumnya yang menjelaskan berbagai aturan dalam ibadah dan lainnya, setelah turunnya Al-Quran otomatis hukumnya tak berlaku lagi. Kalau istilah orang konstitusi apa nama Pak? Diamandemen. Diamandemen, istilah orang konstitusi ini isinya oleh Al-Quran. Tak berlaku lagi, tak bisa dipakai, tak bisa dijadikan pedoman. Diambil dalam kitab-kitab terdahulu itu tak bisa. Sumbernya Taurat, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tidak boleh lagi itu, karena sudah dihapus aturan hukumnya melalui Al-Quranul Karim. Fayajibu ala kulli mukallafin al-amalu bihi faqat wa tamassuki bihi duna ghairi. Oleh karena itu maka wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf itu beramal dengan Al-Quran saja, jangan pula dikutip yang lain untuk amalan, dan berpegang dengan Al-Quran saja, tidak kitab suci yang lain. Tidak berdasarkan Taurat, tidak berdasarkan Injil. Cuma kita berpegang dan beramal berpedoman dengan Al-Quran saja. Allahumma wafiqna lil amali wa tamassuki bihi ya karim. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk mengamalkan dan berpegang dengan kitab suci Al-Quran ya karim, yang maha mulia. Al-babu tsalitsu fis sam'iyat. Itulah habis bab yang kedua Ibu. Jadi tauhid ini ada 3 bab. Bab yang pertama tentang ilahiyat, membahas tentang ketuhanan, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus. Bab yang kedua membahas tentang nubuat, kenabian,
yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, yang harus. Dan itu sampai pembahasan ini. Nah, sekarang kita masuk di bab yang ketiga. Al-babul tsalitsu fis sam'iyat. Bab yang ketiga yaitu tentang hal-hal yang gaib, yang tidak dapat diketahui melalui akal pikiran, tak dapat kecuali melalui Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Ya, yang berkaitan sam'iyat ini tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Apa yang dijelaskan Al-Quran dan hadis hanya sebatas itu yang kita imani. Yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran hadis jangan coba kita telaah, kita pecahkan, kita analisa dengan akal dan logika kita. Tak dapat, Pak. Karena wilayahnya wilayah gaib atau disebut juga wilayah metafisika. Al-umurul lati la yastaqilul aqlu bima'rifatiha, yaitu perkara-perkara yang tidak bisa akal mengenalnya sendiri. Akal tak bisa mengetahuinya sendiri. Tak bisa akal mengetahui. Masalah siksa kubur, nikmat kubur, itu tak dapat kita mengetahui dengan akal. Tak dapat pula diketahui dengan sains, tak dapat. Oh, pasang pula alat di alam kubur itu untuk mengetahui. Secanggih apapun alat tak dapat. Karena sains itu hanya dapat menjangkau wilayah yang dapat ditangkap panca indera. Dapat ditangkap panca indera itu wilayah sains, teknologi, ilmu pengetahuan. Wilayah gaib, alam gaib, akal, sains, filsafat tak dapat mengetahuinya. Kita tahunya dari Allah, diinformasikan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan tidak dapat akal itu tahu kecuali melalui Alkitab was sunnah, melalui Al-Quran dan hadis. Nah, baru kita tahu. Kalau akal tak bisa. Waqad ittadaha laka ya akhi mimma salaf annahu yajibu ala kulli mukallafin al-imanu bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu innahu la syakka fi thubuti risalati. Dan sudah jelas bagi engkau wahai saudaraku dari penjelasan terdahulu bahwa tiap-tiap orang yang mukallaf, siapa itu orang mukallaf? Yang baligh berakal. Dia sudah baligh tapi tak berakal, tidak mukallaf, ibu-ibu. Kalau dia tidak mukallaf, tidak dibebani menjalankan kewajiban agama. Mana contoh orang gila? Orang gila itu mukallaf enggak? Karena yang mukallaf itu baligh dan berakal. Anak kecil itu berakal enggak? Berakal tapi belum baligh. Jadi dua dia mukallaf itu. Baligh dan berakal, baru dibebani kewajiban menjalani perintah agama. Jadi kewajiban di atas tiap-tiap orang mukallaf beriman, meyakini seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekira-kira tidak ada keraguan dalam ketetapan risalahnya. Tidak boleh kita ragu. Ya, ada bagian yang kita ragukan dari apa yang disampaikan oleh Nabi, rusak iman kita, Pak Ibu. Tak yakin kita, tak percaya kita, ya, rusak iman kita. Wa annaha 'amatun lisairil khalaiq bil adillatil qat'iyyatil yaqiniyah, dan bahwa sesungguhnya risalah Nabi mencakup untuk seluruh makhluk, bukan manusia saja. Oleh karena itu Nabi
diutus juga untuk malaikat. Namanya irsal tasyrif. Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu mulia, Bapak Ibu. Kalau kita kepada umat manusia namanya irsal taklif, Nabi diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, jadi seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja, tumbuhan, binatang segala macam, itu dapat dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan dengan dalil-dalil qat'i lagi yakiniyah. Dan apabila sudah tahu engkau akan demikian, maka berkata kami, wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf beriman dengan malaikat. Di atas mereka salawat dan salam secara garis besar dan terperinci. Ada dua. Ada ijmal namanya, ada tafsil. Begitu juga kita beriman kepada Nabi dan Rasul secara ijmali, secara global, secara terperinci. Beriman kepada kitab begitu juga, ada yang global, ada terperinci. Yang global kita percaya bahwa Nabi itu, para Nabi tak terbatas. Cuma yang wajib kita ketahui secara rinci itu 25 Nabi dan Rasul yang disampaikan dalam Al-Quran. Begitu juga kitab-kitab. Seluruh Nabi dan Rasul itu ada kitab. Cuma yang wajib kita ketahui secara rinci 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Begitu juga kita beriman kepada malaikat. Ada yang secara global, ada yang secara terperinci. Ini nanti di bawah baca. Siapa malaikat itu? Biar tahu kita malaikat itu siapa. Kadang-kadang kita sebut orang seperti malaikat pula. Apakah iya itu malaikat? Wahum ajsamun. Malaikat itu bertubuh. Bertubuh. Ajsam, jisim, sama seperti kita bertubuh. Latifatun, yang halus. Jadi ada sesuatu ini, adanya dapat dilihat, adanya tak dapat dilihat. Ada pada diri kita dapat lihat. Pikiran dan perasaan kita dapat dilihat? Tak dapat itu. Perasaan kita ada, tapi tak dapat dilihat. Malaikat ni ada, bertubuh, tapi halus, tak dapat dilihat. Nuraniyah, yang terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya. Materinya. Walaupun nanti ibu-ibu kalau kita diskusikan, pengertian tentang malaikat itu berbeda-beda pula menurut para ulama. Tapi yang umum sering guru-guru yang menyampaikan, ini pengertian ini. Dia bertubuh halus dari cahaya, lagi dia sanggup merubah bentuk dengan bentuk apapun sesuai keinginannya. Dapat dia berubah. Apa keinginannya? Nah, dapat dia berubah bentuk. Lagi sempurna pada ilmunya, pengetahuannya luar biasa. Lagi sanggup mengerjakan hal-hal yang paling sulit sekalipun. Itu sanggup dikerjakan oleh malaikat. Kapan siapa yang dapat melihat malaikat ini? Di antaranya Nabi. Sewaktu beliau Isra dan Mi'raj itu. Allah perlihatkan. Sewaktu misalnya dia datang, malaikat Jibril itu datang untuk menyampaikan
bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dia datang dalam bentuk laki-laki. Kan dalam hadis itu kan, bentuk laki-laki. Jadi dia bisa berubah, tetapi hakikatnya itu tidak diketahui. Dan banyak ketetapannya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang para malaikat itu. Di malaikat ini bertubuh lagi halus, terbuat dari cahaya, dia sanggup merubah bentuk dengan bentuk apapun sesuai dengan keinginannya. Keinginan malaikat itu sendiri. Seperti katanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Sekali-kali tidak enggan Al-Masih menjadi hamba Allah, walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula malaikat muqarrabin. Di situ Allah sebut malaikat. Itu bukti malaikat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Dan begitu juga di ayat yang lain, idh yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum. Ini Allah kembali menyebut malaikat di dalam ayat yang lain. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Malaikah ini jamak, kita terjemahkan dengan malaikat. Para malaikat. Kalau mufradnya malak. Malak itu satu malaikat. Anni ma'akum, bahwa sesungguhnya aku beserta kamu. Allah wahyukan kepada malaikat. Kembali dia menyebut malaikat lagi. Dan di dalam ayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Ada sebut malaikat. Dalam ini 3 ayat yang dikutip oleh penulis kitab ini, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Itu disebut para malaikat lagi. Di 3 ayat di sini, di samping banyak ayat dan hadis yang menyebut tentang malaikat. Oleh karena itu wajib kita beriman berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis. Amal imanu bihim ijmal. Adapun iman dengan mereka malaikat itu secara global saja. Bagaimana iman secara global, secara garis besar saja? Ini dia. Bahwa sesungguhnya kita beriktikad di dalam hati bahwa Allah memiliki malaikat, tidak disifati dengan jenis kelamin laki-laki, tak perempuan. Jadi malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Laki-laki dan perempuan itu adanya makhluk Allah, diantaranya manusia. Kalau malaikat tidak ada laki-laki dan perempuan. Wala ya'kulun, dan mereka tidak makan. Wala yashrabun, dan mereka tidak minum. Wala yanamun, dan mereka tidak tidur. Jangan pula dibayangkan malaikat itu tidur, ngantuk dia. Dah lama berjaga, ngantuk pula dia. Wala yatanakahun, dan mereka tidak menikah. Tak ada di alam malaikat sana menikah. Alam jin ya nikah dia. Ada keturunan. Karena malaikat ini tidak punya nafsu. Dia punya akal, tak punya nafsu. Kalau manusia punya akal, punya nafsu. Kalau hewan besar nafsu, tak punya akal.
wa hum ibadum mukramun, dan mereka itu hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah. Itu yang kita yakini tentang malaikat. Selebihnya kita tak tahu lagi. Nah, cukup itu saja. Itulah beriman kita dengan malaikat namanya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka kepada Allah akan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tak ada mereka membangkang. Tak ada pula mereka menunda. Kalau kita ini menunda, membangkang, dianalisa dulu dengan akal, ini masuk akal kira-kira apa tidak. Ya, dianalisa dulu. Ini informasi ini kira-kira masuk akal apa tidak. Kalau tidak masuk akal ditolak, kalau masuk akal ya. Tak, kalau malaikat tak. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan Allah langsung mereka kerjakan. Wa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam tidak terputus. Tidak ada terputus tasbih malaikat. Ya. Tidak ada bertasbih mereka itu terputus-putus. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka berhati-hati karena takut kepada Allah. Malaikat tidak ada takut kecuali kepada Allah. Tak ada malaikat itu takut kepada yang lain. Nah, kalau kita ini banyak takut kepada yang lain, sedikit takutnya kepada Allah. Nah, kepada yang lain banyak takut, kepada Allah pula kurang takut. Wala ya'lamu adaduhum illallah, dan tidak tahu jumlah mereka kecuali Allah. Allah lah yang tahu jumlahnya. Berapa malaikat di aras, berapa malaikat di tempat lain, itu hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Itu beriman secara garis besar. Wa ammal ladzina tajibu ma'rifatuhum tafsilan, adapun yang wajib kita yakini, kita kenal secara rinci, ini dia baru. Fahum, maka mereka itu Jibril. Baru tahu kita namanya kan? Malaikat yang bertasbih di aras sana siapa namanya? Tak tahu kita. Allah pun tak memberitahu siapa namanya, berapa jumlahnya, apa pekerjaannya, seterusnya tak tahu, tak dikasih tahu. Yang pertama Jibril, penyampai wahyu. Ada pertanyaan, sekarang ini wahyu yang lah putus, apa kerjaan malaikat Jibril lagi? Apa kerjaan malaikat Jibril kira-kira? Karena wahyu lah putus sekarang nih. Menyampaikan ilham. Nah, itu untuk orang-orang yang saleh. Kalau wahyu itu untuk para nabi dan rasul. Lah terputus, tak ada lagi nabi dan rasul. Oh, berarti malaikat Jibril nganggur. Enggak. Nganggur, menyampaikan ilham. Dan yang pertama Jibril, yang kedua Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk menebar rezeki kepada sekalian alam, bukan manusia saja. Seluruh alam makhluk itu malaikat Mikail lah yang menebar, membagi-bagikan rezeki sehingga dapat semuanya. Bukan manusia saja yang diurus ini. Cuma kadang-kadang kita nego, seakan-akan kita saja yang mau diuruskan. Makhluk Allah bukan kita saja. Dan yang ketiga malaikat Israfil, yang ditugaskan meniup sangkakala. Ya, nah, itu malaikat Israfil, itu pekerjaannya.
Itu pun setakat itu yang wajib kita yakini. Tak rinci lagi. Dan malaikat maut. Apa malaikat maut? Malaikat Israel. Yang ditugaskan mencabut nyawa. Berapa itu? 4. Dan malaikat mungkar dan nakir. 4, 5, 6. Yang ditugaskan untuk memberikan soal kepada mayat di dalam kubur. Ya. Jadi di dalam surah Ibrahim itu, ibu-ibu, Allah jelaskan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Itu artinya kemampuan orang yang beriman mengucapkan la ilaha illallah seketika sarakatul maut, itu anugerah dari Allah. Itu maksud surah Ibrahim itu. Dan wafil akhirah, dan di akhirat kemampuannya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, anugerah dari Allah. Kalaupun diajarkan dengan talqin, tidak juga mampu. Allah, itu dalam surah Ibrahim. Allah yang meneguhkan, memberikan dia kemampuan mengucapkan akhir daripada ucapannya la ilaha illallah seketika sakaratul maut itu. Kita ajarkan betul. La ilaha illallah. Kalau memang semasa hidup tak ada dia menyebut, tak ada dia sembahyang, tak ada beribadah yang lain, bagaimana dia bisa mengucapkan kalimat itu, ibu-ibu? Jadi amal juga, ya. Begitu juga di saat ditanya mungkar dan nakir. Dan malaikat yang ditugasi mencatat apa yang bersumber dari hambanya, baik dan buruk. Bagi tiap-tiap seseorang ada 2 orang malaikat yang disifati tiap-tiap dari keduanya bahwa keduanya bernama Raqib dan Atid. Raqib itu mengawasi. Di dalam istilah orang tasawuf ada muraqabah. Muraqabah itu terasa diawasi oleh Allah. Jadi ada pengawasnya, ada yang mengawasi kita. Atid itu yang hadir. Hadir itu bersama kita. Di Raqib dan Atid itu. Itu yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib dan Atid. Dan malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Malaikat Ridwan, ya, penjaga pintu surga. Dan pemegang aras itu ada 8. Tak dijelaskan, tapi jumlahnya disebutkan di sini. Tapi siapa nama yang 8 itu tak dijelaskan. Cuma inilah yang wajib kita ketahui secara rinci, nama dan tugasnya saja. Nama dan tugasnya. Yang lain itu cukup kita imani saja, tanpa kita harus meyakini, mengetahui nama dan tugas masing-masing. Faman angkara wujudahum aw angkara wahidan min haula'il madhkurin fahuwa kafirun mukhalladun finnari qat'an. Maka adapun orang-orang yang mengingkari keberadaan malaikat,
atau mengingkari salah seorang dari malaikat yang disebut, maka orang itu kafir. Dia tak percaya adanya malaikat. Jadi ibu-ibu, dalam dunia pemikiran keislaman ini, nah kita coba singgung sedikit. Ini versi yang lain ya, karena dalam pemikiran keislaman itu banyak sekali aliran. Di antaranya namanya Mu'tazilah. Di antara itu ada yang berpendapat malaikat itu bukan wujud. Tapi itu pendapat yang lain ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi seperti kehendak baik dalam diri kita, itulah sesungguhnya malaikat. Itu pula pendapatnya ya. Itulah pendapat. Jadi dia ada yang menolak, mengatakan malaikat itu bukan seperti yang disebutkan di sini, yaitu bertubuh halus, terbuat dari cahaya, lagi dapat berubah bentuk sesuai dengan keinginan. Itu pandangan lain dalam kajian keislaman. Tapi dalam kajian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mengingkari para malaikat yang disebut sesuai dengan pengertiannya tadi, itu kafir, lagi kekal di neraka, kecuali mungkar dan nakir. Itu ada khilaf ya. Ada khilaf ya. Karena ada khilaf pada keduanya, orang yang mengingkari mungkar dan nakir itu fasik, tetapi tidak kufur. Pasti kan ada perbedaan. Saya kira sampai di sini saja kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.